Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Insyaallah ta'ala kembali kita lanjutkan kajian tafsir kita. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita masuk pada ayat 26 sampai ayat 30 dari surat An-Nisa, 26 sampai ayat 30. Untuk itu kita minta kepada qari kita untuk membacakan ayat tersebut dan membacakan terjemahan perkataannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Yuridullah, Allah menghendaki, liyubayyina, untuk menerangkan, lakum, bagi kalian, wa yahdiyakum, dan Dia memberi petunjuk kepada kalian, sunana, jalan-jalan atau sunnah,
alladzina orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian, wa yatuba dan dia hendak menerima taubat, alaikum atas kalian, wallah dan Allah, alimun maha mengetahui, hakimun maha bijaksana. Wallah dan Allah, yurid dia menghendaki, an untuk yatuba menerima taubat, alaikum atas kalian, wa yurid dan menginginkan, alladzina orang-orang yang yattabi'un mereka mengikuti, asyahawat hawa nafsu, an agar tamilu kalian berpaling, mailan dengan keberpalingan, azima yang besar. Yuridullah Allah menghendaki, an untuk yukhaffif memberi keringanan, ankum kepada kalian, wa khuliqa dan telah diciptakan al-insan manusia, dha'ifa dalam keadaan lemah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la jangan, ta'kulu jangan kalian memakan, amwalakum harta-harta, bainakum di antara kalian, bil batil dengan cara yang tidak benar, illa kecuali an yang takuna berupa tijarah perdagangan atau jual beli, an dengan taradin kerelaan, minkum di antara kalian, wala dan jangan taqtulu kalian saling membunuh, anfusakum diri-diri kalian, innallah sungguhnya Allah, kana dia adalah bikum kepada kalian, rahima maha kekal kasih sayangnya. Waman dan siapa yang yaf'al dia berbuat, dalik demikian itu, udwana sebagai pembangkangan, wa dhulma dan kezaliman, fasaufa maka niscaya, muslihi kami akan masukkan dia, naro ke dalam api neraka, wa kana dan Allah, dalika demikian itu, Allah bagi Allah, yasiro sangat mudah. Ya, jazakallah khair. Ikhwatana fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita sama-sama dengar ayat yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa ayat 26 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yuridullahu Allah menginginkan liyubayyina lakum untuk menjelaskan pada kalian, wa yahdiyakum dan menunjuki kalian, sunnah jalan-jalan. Kalimat sunnah itu mempunyai beberapa makna. Sunan itu adalah jamak dari sunnah. Sunan ada kalanya makna tariqah, jalan, metode, ya. Bisa jadi sunan itu mengarah kepada keburukan, ya. Bisa jadi sunan yang maksud mengarah kepada kebaikan, sunnah-sunnah yang dahulu yang baik, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan kepada kita, ya, yukhbiru Allah mengkhabarkan dengan nikmatnya yang besar, ya. Pemberian yang agung, wa husna tarbiyatihi dan baiknya tarbiyah bimbingan Allah Subhanahu wa taala li ibadihi terhadap hamba-hambanya al-mu'minin yang beriman. Jadi Allah itu menuntun, membimbing hamba-hambanya yang beriman. Kalau bukan karena bimbingan Allah, tuntunan Allah, niscaya kita tidak akan selamat, ya. Bukan karena tuntunan Allah, bimbingan Allah untuk menjalankan kehidupan kita ini, kalau hanya kita mengandalkan otak kita, akal kita, kecerdasan kita, maka itu semua tidak cukup kalau bukan karena hidayah dan petunjuk yang Allah berikan. Kemudian wasuhulatu dinihi, kemudahan di dalam menjalankan agama,
mudah dalam menjalankan agama ini adalah mudah. Ya. Di antara prinsip agama ini berisi kemudahan. Salat mudah, puasa mudah. Ya, hanya saja hati manusia yang berat untuk melaksanakan. Karena takut cemoohan orang lain, takut ya cacian makian orang lain. Ikhwatan fillah. Sehingga Allah katakan yuridullahu liyubayyina lakum. Allah menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian. Allah ingin menjelaskan kepada kalian. Maksudnya kata Syekh di sini, Allah menginginkan menjelaskan semua apa yang kalian butuhkan. Ila bayanihi, untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Jadi kalau kita ingin jelas yang hak dengan yang batil, maka pahami firman Allah, pahami kalamullah. Kalau kita ingin ingin jelas antara yang hak dengan yang batil. Apabila kita ingin jelas halal dan haram, maka pahami firman Allah, baca kalamullah, karena kalamullah Al-Quran menjelaskan hal yang demikian. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Samping Allah menjelaskan, ya, Allah menginginkan penjelasan kepada manusia. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Dia menunjuki kalian kepada sunanal ladzina min qablikum. Syekh menjelaskan wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah menunjuki kalian kepada sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Artinya apa? Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa atba'hum. Maksudnya di sini ada sunnah maksudnya di sini adalah yang Allah telah berikan nikmat pada mereka. Siapa orang yang Allah beri nikmat itu? Para nabi, ya, wa atba'hum, dan pengikut mereka. Ini yang dimaksud dengan sunnah dalam ayat ini, ya. Jadi kalimat sunnah atau sunan ada kalanya maksudnya adalah sunnah orang terdahulu, ada maknanya sunnah orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa? Para nabi, para tabi'in, pengikut mereka, ya. Dalam sejarah mereka yang terpuji. Ada pula sunnah itu konotasinya adalah jalan yang tempuh oleh orang terdahulu yang tidak baik. Contoh, pernah suatu ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya, la tattabi'anna sunanal ladzi min qablikum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah orang yang terdahulu. Berarti makna sunnah di sini apa? Yang jelek. Ya. Maka tidak setiap kalimat sunnah secara bahasa maknanya selalu baik, tapi maknanya juga terkait dengan apa maksud Rasulullah. Sungguh kamu benar-benar, ya. Suatu ketika pernah ada sahabat menggantungkan senjatanya di sebuah tempat yang bernama Zatul Anwat. Kalau gantung senjata waktu situ, awak menang perang. Waktu itu awal-awal Islam, wajar. Awal-awal Islam, sahabat itu selalu dia membandingkan dengan apa yang telah pada masa lalu. Lalu ketika itu Nabi tahu, Nabi beritahu, sehingga Nabi katakan, sungguh, ya, kamu akan mengikuti sunnah ini, sunnah terdahulu. Inna sunan, kata Nabi. Ini sunnah mereka. Berarti makna sunnah ini adalah makna kebiasaan mereka orang terdahulu yang tidak baik. Ya. Maksudnya sunnah secara bahasa. Nah, jadi tergantung bagaimana Nabi SAW maksudnya, bagaimana kami membaca sunnah itu dengan tujuan tertentu. Nah, dalam ayat ini Syekh menjelaskan kepada kita, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Dia akan menunjuki kalian kepada sunnah orang yang sebelum kalian. Maksudnya adalah, ya, orang-orang sebelum kalian itu siapa? Tentu yang bisa ditauladani, yang bisa diambil ilmunya, yang bisa dijadikan contoh.
Siapa mereka itu? Alladzina an'amallahu alaihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat ya atas mereka. Saya itu para nabi, pengikut mereka dalam sejarah mereka yang terpuji. Wa af'alihim as-sadidah, dan dengan perbuatan mereka yang benar. Jadi mereka ada para nabi, pengikut mereka itu para sahabat. Mereka adalah orang-orang ya yang bisa jadikan contoh dan tauladan. Mengikuti mereka karena mereka sudah terdahulu adalah jalan yang ditunjukkan Allah kepada kita. Wa syama'ilhum kamilah, dan sifat-sifat mereka yang sempurna. Wa taufiquhum tam, ya taufik petunjuk mereka yang sempurna. Oleh karena itu nafada ma aradahu, Allah menjelaskan untuk kalian ya, menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna untuk orang-orang sebelum kalian. Wa hadakum hidayatan aziman, menunjuki kalian kepada hidayah yang besar dalam ilmu dan amal. Jadi melalui ayat ini Allah mengkhabarkan kepada kita ya bahwa Allah akan menunjuki manusia kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah orang terdahulu, yaitu para nabi dan rasul. Wa yatuba alaikum, dan Allah menerima taubat kalian. Menerima taubat bagi orang yang berdosa, kemudian ketika dia taubat dengan taubat yang benar, Allah akan terima. Wa yatuba alaikum. Ini kata Syekh, yaltafu lakum fi ahwalikum wa ma syara'ahu lakum. Ini adalah sikap lemah lembut yang Allah sampaikan untuk kalian ya, dan yang disyariatkan. Hatta tamakkanu minal wuquf ala ma hadahullah, sampai manusia itu bisa menempati sesuatu apa yang telah Allah tentukan. Wal iktifa bima ahallahu, ya, mencukupkan dengan apa yang dihalalkan. Kemudian fataqillu dunubakum, sedikit dosa-dosanya, karena Allah memudahkan untuk menerima taubat. Ini menunjukkan ayat ini bahwa Allah itu penerima taubat. Asal kita mau bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar, Allah akan terima taubat kita. Fahadha min taubatihi ala ibadihi. Maka Syekh mengatakan, dengan sebab kemudahan yang Allah berikan, Allah terima taubat hamba. Wa min taubatihi alaihim, di antara penerimaan taubat ya mereka, wa min taubatihi alaihim annahum idza aznamu, di antara taubat mereka seorang hamba ketika mereka merasa berdosa ya, maka dibukakan pintu taubat. Fataha lahum abwaur rahmah, Allah bukakan kepada mereka pintu-pintu rahmat. Ini di antara Allah terima taubat seorang ketika dia mau bertobat. Ini menunjukkan Allah buka pada mereka pintu-pintu rahmat. Wa auza'a qulubahum al-inabah ilaih. Di antara ya taubat seorang itu adalah Allah bagi untuk mereka al-inabah ilaihim, mau kembali kepada Allah. Jadi orang bertobat itu di antara bentuk dia bertobat ada rasa keinginannya untuk kembali kepada Allah, kembali dia kepada Allah. Dalam perbuatan dosanya dia merasa menyesali perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu yang taubat. Taubat itu bukan hanya di mulut. Ya ingin taubat ambo kan. Kau banyak orang doh. Banyak orang ingin taubat, tapi di mulut saja taubatnya. Taubat itu harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Usaha dia untuk taubat. Wa tadallul baina yadayhi, merasa dia menghinakan diri di hadapan Allah dengan doanya. Saya bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya dengan yang telah saya lakukan. Nah, taubat ini kita rutinkan terus. Jangan kita merasa sudah suci. Ya, ambolah mengaji kau maha, rutin mengaji terus, salat tidak tinggal. Nabi SAW 100 kali dalam sehari beliau bertobat dan istighfar. Bayangkan. Ini la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 100 marrah. Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah, bertobat dalam sehari lebih 100 kali. Apakah ada dosa Nabi? Tidak.
Dan diampun dosa yang berlalu, diampun dosa yang mendatang, tapi taubatnya Nabi tetap bertaubat dan istighfar. Sana kan ala cekui Nabi mengandalkan bola dosa mula diampun ya Allah je Nabi. Alai ya, mengamulai, tapi Nabi tidak demikian. Nabi merasa bagaimana dia terus menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin menjadi tauladan sehingga Nabi tetap istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha berilmu, alim, hakim, maha bijaksana. Kamilul hikmah, sempurna hikmahnya. Ini merupakan asmaullah dan sifatnya, terkandung nama dan sifat-sifatnya sini alim, kemudian asmanya alim, maha berilmu, kemudian sifatnya ilmun, kemudian asmanya hakim, namun dia punya sifat hikmah. Jadi sifat nama-nama Allah di situ terkandung sifatnya. Apabila Allah itu namanya alim, maha berilmu, maka sifatnya punya ilmu. Apabila Allah itu hakim, maha bijak, maka dia punya sifat hikmah. Jadi Allah menyampaikan di ujung ayat bahwasanya alimun hakim, artinya ada kamilul hikmah, sempurna hikmahnya. Famin ilmihi anna ilmakum ya an 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Di antara ilmunya Allah berikan kita, Allah ajarkan ilmu yang tidak kita ketahui. Allah ajarkan kita ilmu. Di antara ilmu Allah ajar, di antara Allah itu sifat punya ilmu, Allah mengajarkan ilmu yang tidak kita ketahui. Dulu asalnya kita tidak punya ilmu. Waktu kecil kita tidak punya ilmu. Tidak ada bisa apa-apa, nangis saja. Allah fungsikan pendengaran, Allah fungsikan penglihatan, Allah fungsikan hati. Sampai kita sekarang ini mengerti dengan sunnah. Bisa baca Quran, bisa paham Quran. Siapa yang memberikan ini? Kalau bukan Allah. Dia mengajarkan ilmu, mengajarkan kalian yang tidak kalian ketahui. Allamakum ma lam takunu ta'lam. Ya dulu tidak tahu kita tafsiran ayat ini apa maksudnya. Dengan kita belajar tafsir, Allah bukakan pintu pemahaman kepada kita untuk memahami tafsir. Ingat ikhwatuna fiddin, al-fiqhu, fakih, paham itu tidak setiap orang diberikan pemahaman terhadap agama. Tingginya ilmunya, tinggi kedudukannya, tidak setiap orang diberikan pemahaman dalam agama. Makanya pahamnya seseorang terhadap din merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Sebagaimana dalam hadis, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, Allah berikan pemahaman dia dalam agama. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan pemahaman dalam agama. Kadang-kadang kita lah, sebagian kita dah hadir di majlis, tidak aja paham-paham dengan sampaikan. Berarti apa? Allah belum inginkan. Tetapi terus ikuti pembelajaran, ikuti majlis. Bisa jadi pemahaman itu belum diberikan sekarang, besok. Tapi antum ikut rutin terus, rutin. Baru antum diberikan pemahaman. Banyak di antara kita dulu awal belajar agama, masuk agama, ya, tidak tahu dengan sunnah. Ngaji terus. Dulu tidak ada mengamalkan sunnah, lah paham dengan sunnahnya berjenggot, lah pahamku masuk ke dalam hati, akhirnya ditegakkan sunnah. Dulu datang ke masjid ini, ya, pakainya masih isbal, ngaji terus. Ya betul kok enggak betul. Allah berikan kepahaman sehingga pemahaman itu masuk ke hati menyuruh untuk mengamalkan. Ya. Paham masuk ke hati menyuruh untuk mengamalkan. Wallahu alimun hakim. Wa minha hadhil asya' wal hudud, di antaranya adalah sesuatu yang dijelaskan dalam ayat ini dan batas-batasannya.
Wa min hikmatihi, kalau tadi di antara ilmunya. Sekarang di antara hikmah yang Allah berikan, karena Allah itu punya asma alim, hakim, annahu yatuba ala maqtadat hikmatuhu wa rahmatuhu at-taubah alaih. Allah menerima taubat seorang hamba yang mau untuk bertobat. Ini hikmah. Ya. Apa gunanya kalau taubat tidak ada pintu taubat? Bayangkan. Kalau tidak ada pintu taubat dalam hidup ini, ya masuk neraka lah manusia sadonya. Kalau tidak ada pintu taubat, Allah bukakan pintu taubat bagi orang yang mau bertobat. Apakah setiap orang mau bertobat? Tidak. Ya, lah dibukakan pintu taubat dah. Tapi apa dalam praktek dan dalam kenyataan kesehari-harian, apakah setiap orang yang bertobat? Kalla, tidak. Orang bertobat juga orang yang Allah tunjuki dan orang yang mau untuk taubat. Ya. Ini dari hikmahnya Allah bukakan pintu taubat kepada hambanya. Wa yakhzal man iqtadat hikmatuhu wa adluhu. Ya, Allah hinakan orang yang tidak mau untuk bertobat. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian. Ya. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat, akan tetapi orang-orang yang ingin mengikuti hawa nafsunya, yang condong ya kepada keburukan, mereka ingin tetap di atas hal demikian. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat, maka orang-orang yang menginginkan mengikuti syahwatnya, mereka ingin tetap melakukannya, untuk condong hati mereka kepada kecondongan yang besar dalam rangka mengikuti syahwatnya. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat, kata saya, yamiluna ma'ha haitsu malat, mereka condong kepada syahwatnya kemana yang mereka inginkan. Wa yuqaddimunaha ala ma fihi, mereka mendahulukan apa yang mereka sukai. Wa ya'buduna ahwahum, mereka menyembah hawa nafsu mereka. Wa min asnafil kafarah, di antaranya ada kelompok-kelompok orang kafir, wal asin, orang yang berbuat maksiat. Jadi di antara kelompok orang-orang yang mengikuti syahwat itu ada orang-orang kafarah, orang-orang kafir. Kemudian ada orang al-asin, di kalangan orang-orang yang berbuat maksiat di kalangan kaum muslimin, ya. Di mana mereka mendahulukan hawa nafsu mereka di atas ketaatan kepada Allah. Ini nafsu dahulu daripada ketaatan. Maka fahaula, mereka itu menginginkan, condong kepada dosa dan maksiat. Antan harifu, melenceng dari agama ini, melenceng dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Syekh mengatakan antamilu mailan azima, artinya adalah mereka melenceng dari jalan yang lurus. Antan harifu anis siratal mustaqim, melenceng dari jalan lurus kepada jalan yang dimurkai oleh Allah dan jalan yang sesat. Ini dalam keseharian kita lihat, ya. Diajak, dikasih tahu, tidak mau untuk tahu, tidak mau untuk mengamalkan, ya. Menginginkan keburukan. Ila siratil maghdubi alaihim yuriduna an yusrifukum an ta'atir rahman. Mereka orang-orang yang mengikuti syahwat ini menginginkan, mereka yang mengikuti syahwat itu menginginkan memalingkan kalian dari ketaatan kepada Allah kepada ketaatan syaitan. Nah, ini. Wa anil tizami, dan dari komitmen terhadap hudud, ya, jalan kebahagiaan, yaitu mentaati perintahnya dan meninggalkan larangan, menuju kepada jalan kesengsaraan. Ya, bukan jalan kepada kebahagiaan. Oleh karena saya menyatakan, apabila kalian sudah mengetahui Allah perintahkan kalian untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan kalian. Adapun orang-orang yang mengikuti syahwat, mereka memerintahkan kalian untuk jalan yang merugi, jalan yang celaka, jalan yang sengsara. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, kemudian Allah katakan, Allah menginginkan kemudahan pada kalian. Ini prinsip agama kita, di antaranya adalah bentuknya kemudahan. Salat susah kita untuk berdiri,
maka duduklah menik kemudahan. Kita tak mampu untuk berzakat, ya tidak ada kewajiban untuk zakat. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tetapi berinfak, silakan berinfak semampu kita. Kalau zakat ada ketentuannya. Kita tidak mampu untuk naik haji, ya, walaupun ada uang, tih leado, badan sehat, tapi kini tidak bisa naik haji. Kemudahannya Allah berikan. Kenapa? Tidak aman. Keamanan adalah suatu nikmat Allah. Keamanan, kemerdekaan nikmat Allah. Sekarang bangsa kita sudah merdeka. Tapi apa yang dilakukan rakyat untuk kemerdekaan? Apa yang mereka lakukan? Yang sebagian mereka melakukan kemerdekaan dengan cara-cara yang tidak baik. Panjat pinang lah, segala macam. Apa untungnya? Injak-injak ya, pundak orang. Panjat pinang kabarnya adalah budaya yang sudah ada sejak masa Belanda dahulu. Jadi sudah panjat pinang kau lah ada dulu sejak masuk Belanda, ya, dan menjadi budaya dan tradisi di masyarakat awak. Nampaknya awak tu adalah tamak dengan yang di atas tadi, kawan berpinjak-pinjak, ya. Apakah itu cara mensyukuri kemerdekaan? Ya. Nikmat merdeka, nikmat aman, Masya Allah merupakan nikmat yang besar. Kalau itu tidak ada di negeri kita, nikmat aman, nikmat merdeka, ya tentu kita tidak akan merasa tentram. Kalau mengaji wasiko, ya tidak boleh ya, kan? Dilarang, untuk ilmu dilarang, solat dilarang, habis. Tapi alhamdulillah negeri kita ini diberikan kita nikmat, ya, nikmat menjalankan ibadah, amal soleh kita, ketaatan kita, berusaha dan bekerja. Jadi itu ada semua kemudahan yang Allah berikan. Kemudian Syekh menjelaskan, summa ma'al husuli masyaqqah, ketika terjadinya kesulitan dalam sebagian syariat, maka ada jalan untuk kemudahan. Abahalakum ma taqtadihi hajatukum, Allah membolehkan kalian untuk, ya, menyalurkan kebutuhan kalian. Ini kata Syekh, kemudahan seperti bolehnya makan bangkai ketika dalam kondisi darurat, wadam, darah untuk darurat. Bolehnya menikahi budak bagi orang yang merdeka ketika sudah terpenuhi syarat, tidak ada pitih untuk menikah, maka boleh menikahi budak. Budak kan baranalah maharnya seketiknya, ya. Ini kemudahan daripada nanti, ya, takut kepada zina, maka dia nikahi seorang budak, namun bukan pembantu, ya. Kalau boleh nikah budak terbayang dia pembantu, lawan nanti. Pembantu itu bukan budak, pembantu orang merdeka. Budak yang dimaksud adalah orang kafir yang berada dalam kekuasaan orang Islam, yang mana ketika terjadi perang orang Islam dengan orang kafir, tawanan perang tadi daripadanya dibunuh, makanya diselamatkan dengan jadi budak. Jadi budak itu tidak punya kepemilikan. Ikhwatana fiddin yang dimuliakan, ini adalah suatu keringanan. Wa dzalika li rahmatihi, ini semua dalam rangka rahmat Allah dan ihsannya, kebaikan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Wa 'allamahu, dan mengajarkan, dan hikmahnya bidi'fil insan. Kemudian Allah katakan di dalam ayat, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, berarti apa? Hukum asalnya kita ini lemah. Akhirnya manusia disyariatkan untuk saling tolong menolong, ta'awun, agar yang lemah tadi bisa jadi kuat. Banyak persoalan-persoalan yang kita lakukan tidak bisa buat tangani sendiri dah. Butuh bantuan orang lain. Butuh pertolongan orang lain. Ya, sakit kita. Awak sakit seorang, bali ubek seorang, ya, buek ubek seorang, ya, bali ubek seorang, bisa tak kita? Tidak bisa, butuh bantuan orang lain. Lemah. Jadi wajar Allah katakan manusia itu bersifat lemah.
Bidi'fil insan, lemah dari segala hal. Di'ful bunyah, lemah fisik. Ya, ada masanya memang fisik itu lemah, maka butuh bantuan orang lain. Di'ful iradah, lemah keinginan. Tiba-tiba lemah semangat untuk mengaji. Biasa, akan tetapi ini adalah menandakan jiwa manusia tadi. Kalau dia lemah keinginan, bagaimana dia memperkuat keinginan kepada kebaikan tadi? Di'fu al-azimah, lemah azam atau tekad. Ya, lemah. Padahal dia sudah mampu untuk menikah, tapi azamnya untuk menikah itu tidak ada. Kalau biaya, bagaimana biayanya nanti? Ini biaya segala mahal. Lalu engkau kontrak rumah, kamu pikiran lain segala macam. Itu dipikirkan sampai di situ. Ya. Ya. Tetapi ketika itu dia lalui, Allah akan berikan kemudahan. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka dalam keadaan fakir, ya, Allah akan cukupkan mereka. Ini kan janji Allah terhadap orang yang mau menikah. Ya. Dulu sebelum menikah ada rumah dah. Mula sudah menikah sekian puluh tahun, Allah berikan rumah. Itu apa? Berarti apa? Allah cukupkan. Allah beri kecukupan harta kepada orang yang menikah. Karena zaman sekarang di saat orang memperhatikan materi, ya, dia tidak mau menikah karena belum tercukupi materi. Ini hal yang keliru. Kalau dicukupkan secara ideal, tidak akan ada orang yang mau menikah. Ya. Rumah lah punya-punya, semua sudah punya dia. Kan idealnya seperti itu. Kalau itu dicukupkan, tidak akan ada orang yang akan menikah. Biarlah tinggal di rumah orang tua dulu. Nanti suatu ketika akan, ya, Allah berikan rezeki, akan dia setelah itu dia ngontrak. Biarlah ngontrak dulu, nanti lama-lama jika Allah berikan rezeki, akan beli rumah. Inilah kehidupan kita. Manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Lemah azimah, lemah tekad. Kalau lemah tekad, ya harus dikuatkan. Wadi'ful iman, lemah iman. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Lemah iman ini. Nah, lemah iman. Kenapa anda ikut ngaji? Ya, sekarang sedang buat galeh, sedang rami ini. Para lu rami galeh daripada untuk ilmu. Lemah imannya. Salat juga, akan tetapi ibadahnya hanya sebatas menunaikan, tidak terjaga dengan baik, atau lama-lama akan tinggal. Manusia bisa seperti itu. Kalau dia tidak bisa menjaga amalnya, maka imannya akan menurun. Awalnya mungkin penurunannya sedikit-sedikit, karena dia tidak memperhatikan, tidak mau menjaga, drastis penurunan imannya tadi. Ujung-ujungnya meninggalkan ketaatan, itulah tingkah turunnya iman. Lalai merupakan sebagai tanda sudah mulai turun iman. Bakok lengah, bakok lalai. Terdengar azan oleh saya, tidak tersentak hati saya untuk berangkat ke masjid mendengar azan. Alah kamat orang baru terkena dewa. Ya, azan terangah kok. Tidak tersentak hati ke masjid. Ada kamat orang baru tergagak, kira terlambat. Ini menandakan lemah iman kita. Itulah manusia. Itu ada pada diri manusia. Tidak bisa kita pungkiri. Akan tetapi berusahalah terus untuk menjaga keimanan tadi agar bisa kuat. Ya, azan dulu. Khotbah Nafidin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan beberapa ayat lagi secara ringkas. Allah berfirman pada ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Nah, ini larangan memakan harta orang dengan cara yang batil. Apa yang dikatakan dengan batil itu? Batil itu ada jalan yang tidak diredai oleh Allah. Ya. Seperti mencuri,
harta kita dapatkan lalu mencuri, ini bukan hak kita, itu batil. Kemudian merampas, ya, sudah jelas itu bukan hak kita, orang yang kita rampas, ya, tanah orang yang kita caplok, maka ini adalah makan harta dengan cara yang batil. Kemudian harta yang dilakukan dengan perjudian, kayu dek judi, ya kaya dia tapi batil. Kemudian dengan usaha-usaha yang radiah, yang jelek, usahanya tidak halal, ini batil, ya. Bal la'allahu yadkhulu fi dalika, bahkan masuk di dalam ayat ini aklu mal, memakan harta dirimu namun dengan cara kesombongan dan dengan cara berlebihan. Itu juga hartanya didapatkan tapi dia makan dengan kesombongan, ya, menyombongkan dengan orang lain, mentang-mentang dia banyak uang, sombongkan hartanya itu untuk dirinya, itu batil juga. Atau dia israf, berlebihan dalam memakan harta, beli ini beli itu tapi sudah berlebihan, itu juga batil walaupun untuk diri kita sendiri. Israf, berlebihan, atau melebihi kapasitas diri kita. Harta itu tidak perlu dah, tapi dibeli juga, akhirnya hutang-hutangi. Kapasitasnya tidak ada kapasitasnya untuk beli harta tadi. Nah, coba kita lihat sekarang orang berlomba untuk beli harta, kredit ini kredit itu, ya, 3 bulan terpakai ditarik orang. Dia tidak mampu untuk beli tapi dia paksakan untuk beli tadi. Berjalanlah kita dengan hidup ini sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau tidak mampu tidak usah. Pikullah beban itu sesuai dengan nak talok. Kalau awak nak talok mekol beban tadi, meriang jalan mak beko. Iya. Gadang singgulung daripada badan awak. Gadang beban daripada singgulung awak. Ini yang terjadi pada diri sebagian manusia yang tidak memperhatikan dalam memakan harta dan dalam, ya, menjalani kehidupan mereka. Kemudian kenapa larangan Allah di sini kepada nampaknya kepada makan? Apakah kalau barang itu tidak dipakai tidak boleh? Ini sama dengan yang saya katakan pada kajian kita beberapa bulan yang lalu, bahwa banyak ditujukan dalam mencari rezeki, dalam larangan itu kepada makan. Kenapa memakainya tidak ada dah? Siapa tahu jawabannya? Berarti kau buya hanya ditujukan kepada memakan harta yang awak makan saja. Kalau harta yang tidak untuk awak makan, untuk yang batil itu boleh dah. Apa? Hah? Apa katanya? Makan sama dengan makai. Di mana letak kesamaannya? Memakan itu karena bahasa Quran itu bahasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Makan adalah konsumtif yang paling penting, yang darurat. Maka ditujukan kepada makan. Tidak punya rumah, wak, kalau dimakan ni duit je, wak. Duit kan? Tidak punya apa-apa, tapi kalau makan hidup kita. Makanya makan ini dahulukan. Kalau makan itu sudah terpenuhi, yang lain akan terpenuhi. Maksudnya larang makan bangkai, ya. Larang makan daging babi, ya. Apakah konsumtif yang tidak sifatnya makan itu juga diharamkan atau tidak diharamkan? Ya diharamkan. Namun Al-Quran memerintahkan suatu, melarang suatu kepada sesuatu yang paling urgen dari yang urgen, yang paling penting. Berarti ini yang paling penting, yang lain sudah masuk di dalamnya nanti, ya. Ini ikhwatina fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan makan harta dengan cara yang batil. Termasuk kemudian
Abaha lahum, membolehkan mereka untuk memakan harta dengan cara yang halal seperti berdagang, bittijarah. Innahu lamma harrama akluha, sungguhnya ketika haram memakannya dengan cara yang batil, lalu dibolehkan memakannya dengan cara tijarat, perdagangan. Ya, perdagangan dengan dagang, hasil dagang tadi keuntungannya kita makan, itu halal. Atau usaha-usaha yang jauh dari larangan, seperti jauh dari riba dan segala macamnya. Illa an takuna tijaratan antaradin, melainkan perdagangan itu dengan cara antaradin minkum, saling reda, reda sama reda, antaradin minkum, maka ini dimudahkan. Wasyartut taradi, maka Syekh menjelaskan syarat dalam masalah perdagangan itu ada saling reda. Didilalatin annahu yustaratu, disyaratkan akad itu ya atas rida. Rida yang maksud an yakuna aqdu ghairu aqdi riba, adanya akad bukan akad riba. Keredaan yang dimaksud dalam batasan syariat. Koknya dia kebatilan kan, dia kebatilan lalu katakan rida sama rida, enggak. Tetapi keredaan itu terkait dengan syariat, seperti akadnya tidak mengandung riba. Li'anna riba laisa minat tijarah, riba itu bukan dari tijarah. Ya, seperti pedagang kredit yang ada bunganya, kan perdagangan itu. Akadnya sudah mengandung riba, berarti dia tidak halal. Sudah mengandung bunga, bahkan sudah menyalahi syariat. Wa la budda an yarda kullal minal muta'aqidin, mesti ada keridaan kedua orang yang berakad. Kemudian wa min tamamir ridha, di antara bentuk kesempurnaan keridaan adalah adanya barang yang dibeli itu diketahui makluman, jelas barang tadi. Bukan membeli kucing dalam karung, ini barang dalam karung, tapi jaleh barang tadi. Ini syarat dalam perdagangan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza lam yakun kadzalik la yatasawwar ar-ridha. Namun buya ba'atu beli pulsa tu nak nampak dah. Mana nampak pulsa tu, nak nampak pulsa tadi dah. Jadi bagaimana kalau itu kan itu dikiaskan kepada pemakaiannya. Lah mana telepon awak, ya, setelah kita beli kemudian bisa kita menelponnya, ya, berarti atau bisa kita pakai untuk hidup paketnya, berarti dia sudah akadnya di situ. Barangnya tidak nampak tapi dirasakan, ya, bermanfaat. Kemudian ikhwatuna fiddin, di antara bentuk yang terlarang adalah barangnya bisa diterima, ya, barangnya nampak dan bisa terima, tidak boleh gharar dan tipuan. Jadi ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, jangan kamu makan harta kamu sesama kamu dengan cara yang batil. Kemudian pada kelanjutannya, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu terhadap kalian rahim. Ini larangan membunuh diri, larangan membunuh diri. Termasuk juga membunuh diri bukan hanya membunuh mati langsung, enggak. Termasuk membunuh diri, kata Syekh di sini, ilqa bin nafsi ila tahlukah, mencampakkan diri ke lembah kebinasaan, seperti memudaratkan diri dengan merokok. Merokok adalah salah satu bentuk membunuh diri, ya. Termasuk membunuh diri yaitu bergabung dengan orang kena corona, bunuh diri, kecuali pakai alat-alat, maskernya pakai, ya,
baju khususnya, itu bunuh diri juga. Ya, termasuk bunuh diri ya apabila wabah itu sudah betul-betul mewabah semuanya, lalu disuruh kita untuk salat di rumah, kemudian kita salat di masjid juga. Itu masuk juga dalil dijadikan oleh para ulama terhadap apa yang membahayakan wajib dijauhi. Ya, seperti salat renggang-renggang saf. Ini adalah agar kita tidak jadi bunuh diri ketika sesuatu itu mewabah. Jadi salat renggang saf pakai masker dalam salat itu ada dalilnya. Bukan tidak ada dalil. Tidak mungkin ulama itu berfatwa tanpa dalil. Jadi kita dalam hal ini harus bersikap arif. Memang ada yang ustaz ya menyatakan dalam keadaan wabah pun segala macam pun kita sebagaimana biasa. Tapi ini kondisi wabah yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Maka dalam hal ini ulama-ulama yang sampai di Makkah, di Madinah pun mereka melakukan itu. Mereka disebut ada ulama. Ya, ada ulama yang mengatur mereka. Nah, oleh karena itu selaku penuntut ilmu kita harus bijak, harus punya hikmah, ya, harus punya hikmah kita dengan melihat juga pendapat ulama yang lain, ya, dan ulama-ulama yang pendapat tentang merenggang saf di saat wabah, ya, kemudian pakai masker dan segala macamnya itu banyak juga. Ini perlu kita perhatikan. Ini jadil. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu ke lembah kebinasaan, karena itu termasuk juga bunuh diri, membunuh diri kita sendiri. Termasuk juga membunuh diri, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya, makan makanan yang berlebihan, tidak menjaga kesehatan kita, termasuk juga bunuh diri secara halus. Allah larang kita membunuh diri kita. Wala taqtulu anfusakum. Baik membunuh secara langsung atau membunuh secara berangsur-angsur. Saya juga membunuh. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu maha pengasih kepada kalian. Innallaha kana bikum rahima. Ini menunjukkan Allah tidak menginginkan hamba-hambanya membunuh diri sendiri, ya, mencelakakan dirinya, karena Allah itu maha penyayang terhadap hambanya. Kemudian di ujung ayat dikatakan wa may yaf'al dzalika udwanan zulman, siapa yang melakukan itu karena permusuhan, kezaliman, fasaufa nuslihi naran wa kana dzalika 'ala Allah yasir, adalah maka akan dimasukkan ke dalam neraka, wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan adalah hal demikian itu adalah mudah bagi Allah. Maksudnya adalah wa may yaf'al dzalika, siapa yang memakan harta dengan cara yang batil, ya. Jadi larinya kama wa may yaf'al dzalika tadi, larinya kepada ayat sebelumnya. Siapa yang memakan harta orang dengan cara yang batil, kemudian membunuh diri mereka sendiri, ya, bermuamalah dengan cara yang tidak saling reda, ya, maka kata Allah di sini, kemudian mereka akan lakukan dengan permusuhan dan kezaliman, fasaufa nuslihin nar, kelak mereka akan kami masukkan ke dalam api neraka. Dzalika 'ala Allah yasir, dan itu perbuatan itu mudah bagi Allah. Untuk memasukkan orang ke neraka itu mudah bagi Allah. Memasukkan orang ke surga itu juga mudah bagi Allah. Akan tetapi Allah berikan ujian manusia dunia ini. Allah ingin tahu siapa yang beriman, siapa yang kufur, siapa yang bersyukur, siapa yang kufur. Allah tidak masukkan seluruh manusia kau masuk surga. Bisa Allah masukkan seluruh hamba masuk surga. Tapi apa gunanya perjuangan dalam hidup? Apa gunanya janji-janji Allah surga dan neraka kalau Allah sadanya masuk surga? Itu ada ujian. Ya, ada ujian.
Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji manusia dengan kehidupan dan mati, siapa yang paling baik amalannya. Demikian para ikhwah yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada kali ini tentang tafsiran ayat yang telah kita bacakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita semua, yaitu ayat 26 sampai ayat 30. Insyaallah taala di minggu yang akan datang kita lanjutkan pada ayat yang 30, ayat ke-31 dari surat An-Nisa. Tolong ditandain ayat 31 pembahasan kita berikutnya dari surat An-Nisa. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.